Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 19, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mata Vivian Low menegang. Sejak dia menikah, dia tidak tahu masa lalu Aiden Enzo. Bahkan di hari pernikahan, orang tuanya tidak datang untuk memberi selamat padanya. Vivian Low telah bertanya berkali-kali sebelumnya, tetapi Aiden Enzo selalu menundanya. Seiring waktu, Vivian Low berpikir bahwa Aiden Enzo adalah seorang yatim piatu dan tidak ingin mengungkit-ungkit masa lalu yang menyedihkan itu, jadi dia tidak mencari tahu lebih jauh. Tapi hari ini, Aiden Enzo menunjukkan momentumnya. Metode, atau sikapnya, sangat berbeda dari idiot tak berguna sebelumnya yang menelan suaranya. Dia telah berubah, tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Namun, Vivian Low bisa merasakan bahwa Aiden Enzo benar padanya. Kamu akhirnya mengatakannya, Vivian Low bertanya dengan tidak yakin. Aiden Enzo mengangguk, mengangkat alisnya dan melihat ke langit yang dalam, dan berkata tanpa tersipu, Vivian Low, keluarga saya sebenarnya cukup kaya, alasan mengapa saya tidak memberi tahu Anda. Itu karena saya berselisih dengan orang tua saya. Sekarang, aku kabur dari rumah. Melarikan diri. Vivian Low kaget, jelas tidak menyangka penjelasan Aiden Enzo seperti ini. Jika dia kabur dari rumah, dia tidak akan kembali menemuinya selama beberapa tahun, bukankah orang tua Aiden Enzo akan datang kepadanya? Melihatnya seperti ini, orang tuanya tampaknya sangat kejam. Aiden Enzo mengangguk dan berkata, orang tua saya lebih tradisional dalam pemikiran mereka, dan keluarga saya hanya mematuhi mereka. Alasan mengapa saya lari dari rumah adalah karena mereka mengatur pernikahan untuk saya. Anda dapat memahaminya sebagai pernikahan bisnis. Itu saya belum pernah melihat gadis itu sebelumnya, saya tidak pergi ke sana pada hari pertunangan dan berlari ke sini. Aiden Enzo tidak memberitahu Vivian Low segalanya. Itu hanya garis besar kasar, dan secara alami ada beberapa bahan palsu di dalamnya. Aiden Enzo tidak bisa memberitahu Vivian Low semua pengalaman hidup yang sebenarnya. Hanya bisa mengungkapkan satu hal. Di masa depan, perlahan ceritakan semua tentang pengalaman hidup Anda. Vivian Low mendengarkan dengan lambat, mungkin memiliki kesan samar tentang keluarga Aiden Enzo di hatinya. Pernikahan tradisional yang diatur, tidak heran Aiden Enzo kabur dari rumah. Kalau begitu orang tuamu tidak pernah datang kepadamu? Tanya Vivian Low. Jika saya ingat dengan benar, Aiden Enzo telah berada di kota Sanjiang selama 7 tahun, dan dia tidak pernah pergi dalam 7 tahun ini. Bukankah orang tua Aiden Enzo datang kepadanya? Saya menemukannya, tetapi pembicaraan kami gagal. Ayah saya memutuskan hubungan ayah anak dengan saya karena marah, kata Aiden Enzo dengan tenang. Putuskan hubungan ayah anak. Vivian Low menutup mulutnya dengan takjub dan menatap Aiden Enzo dengan mata terbelalak, merasa kasihan padanya. Aiden Enzo, saya pikir mereka tetap orang tua Anda. Anda harus menemukan cara untuk duduk dan berbicara dengan mereka. Sudah 7 tahun, dan tidak ada yang tidak bisa dibicarakan oleh ayah dan anak. Vivian Low memikirkannya dan memegang tangan Aiden Enzo tangan dibujuk. Aiden Enzo menghela nafas lega, mengaitkan rambut Vivian Low yang terkulai di dahi, dan berkata, oke, aku berjanji, aku akan menghubungi mereka ketika aku punya waktu. Vivian Low menganggukkan kepalanya, matanya melengkung. Dengan senyum yang murni dan manis. Kemudian, dia membenamkan kepalanya dan bertanya dengan malu-malu dan takut, nah, apakah orang tua mengenal saya dan ceril? Aiden Enzo terkejut, dan kemudian tersenyum, mereka tahu, tunggu sebentar, saya akan membawa Anda dan ceril. Kembalilah dan lihatlah dan bicaralah dengan mereka. Kupikir mereka akan sangat senang melihatmu dan ceril. Benarkah? Mata Vivian Low melebar. Ada bintang yang berkelap-kelip. Wanita mana yang tidak ingin mertuanya menyukainya? Ngomong-ngomong, tidakkah kamu ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluargaku? Aiden Enzo tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, menyipitkan matanya dan tersenyum. Vivian Low mengerutkan bibirnya dan bertanya, berapa? Aiden Enzo merenung sejenak, dan berkata, sedikit lebih banyak dari Tiago Ruve.
Dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk memberitahu Vivian Low bahwa Tiago Ruve tidak pernah layak disebut di mata Aiden Enzo. Tiago Ruve memiliki pendapatan tahunan puluhan juta. Sedikit lebih dari Tiago Ruve, itu bukan mata Vivian Low yang tercekik, menatap Aiden Enzo dengan mata terbakar, meraih tangannya dengan erat dan bertanya, biaya operasi untuk Ceril. Apakah Aiden Enzo benar-benar kaya? Aiden Enzo memeluk Vivian Low dengan erat dan menghibur, Vivian, jangan khawatir, Ceril adalah putriku, aku tidak akan membiarkannya menderita, kamu tidak perlu khawatir tentang operasi, aku akan menanganinya. Vivian Low mengangguk, hampir menangis. Keluhan yang saya derita beberapa hari terakhir ini tiba-tiba selesai. Dia menamparkan dada Aiden Enzo dengan kepalan kecilnya dengan keras, dan memarahi dengan genit. Ini semua salahmu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal, jadi aku memohon ini dan itu, tahukah kamu itu? Aku tidak pernah memohon pada siapapun, wow. Vivian Low menangis sangat sedih, Aiden Enzo memeluk lebih erat, maaf Vivian, salahku. Aku berjanji, aku pasti akan memberimu dan Ceril masa depan yang baik, percayalah padaku. Butuh lebih dari 5 menit bagi Vivian Low untuk tenang. Kemudian, dengan mata merah, dia bertanya kepada Aiden Enzo dengan cemas, kamu dan orang tuamu sedang berselisih, bisakah kamu masih punya uang untuk merawat Ceril? Aiden Enzo sedikit malu, dan berkata dengan malu-malu, sebenarnya, aku punya satu kartu, seharusnya ada 1 atau 2 juta di dalamnya, saya tidak mengeluarkannya sebelumnya, karena saya takut menakut-nakuti Anda, sekarang Anda tidak perlu khawatir, saya akan menangani semuanya. Dia tahu bahwa Aiden Enzo tidak mengaku pada dirinya selama bertahun-tahun. Pasti ada alasannya untuk mengatakan begitu banyak hari ini. Aiden Enzo ingin menjadi kuat, ini yang dia tahu ketika dia mengenalnya. Dalam 3 tahun terakhir, dia telah berubah dari menjadi orang yang kuat menjadi rela menderita, dihina oleh semua jenis orang, dan dia telah menanggungnya sepanjang waktu, dia pasti sangat lelah dan dirugikan. Mengetahui begitu banyak sekaligus, Vivian Low benar-benar merasa naik turun di hatinya. Dia tidak yakin, tapi dia mau mempercayai Aiden Enzo. Setidaknya sekarang dia tahu bahwa Aiden Enzo bukanlah orang yang tidak berguna. Malam ini, Aiden Enzo menyebarkan kepanikan, setengah benar. Berbaring di lantai, melihat punggung Vivian Low yang anggun di tempat tidur dan postur tidur putrinya yang indah Ceril, Aiden Enzo tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bagaimana membuat kebohongan ini dibulatkan dengan memuaskan, itu benar-benar sakit kepala. Vivian Low, Anda mungkin tidak mengerti bahwa keluarga suami Anda memiliki lebih banyak uang daripada Tiago Ruve. Di dunia ini, tidak ada seorang pun atau keluarga yang lebih kaya dari Aiden Enzo. Lupakan saja, mari kita ambil langkah demi langkah. Pagi, selanjutnya, di kamar mandi, Aiden Enzo memandang Vivian Low dan bertanya dengan cemas, Vivian, apakah kamu ingin kembali ke rumah sakit? Kamu akan dipulangkan hanya dalam beberapa hari. Vivian Low tersenyum ringan dan berkata, tidak apa-apa, buang itu untuk apa uangnya. Cepat dan beri makan Ceril, orang tua saya meminta kami untuk kembali hari ini, saya kira ada sesuatu yang salah. Aiden Enzo tidak banyak bicara, dia sudah menghubungi Hernantier di sore hari. Pergi ke rumah sakit untuk Ceril. Ketika dia datang ke rumah ayah mertuanya, begitu dia memasuki pintu, Aiden Enzo merasa bahwa suasana di rumah sangat membosankan. Geraldine Sol sedang duduk di sofa dengan buklet pendaftaran rumah tangga di atas meja kopi. Pasangan tua itu terlihat sangat buruk. Lalu akan pergi ke biro urusan sipil bersamaku untuk menyelesaikan sesuatu. Geraldine Sol dengan tegas menatap Aiden Enzo dan Ceril di tangannya, dan bergumam, bahwa putrimu ini kembali lagi, benar-benar sial. Geraldine Sol tidak dalam suasana hati yang baik sejak kemarin, dan dia tidak tidur semalaman, jadi dia berpikir untuk membuat Vivian Low dan Aiden Enzo bercerai hari ini. Wajah Aiden Enzo menjadi dingin ketika dia mendengar Geraldine bergumam, dan Ceril di lengannya memeluk lehernya erat-erat, ketakutan muncul di matanya yang besar. Vivian Low juga berkata tanpa daya, Bu, bagaimana Anda melakukan ini? Jika Anda ingin saya dan Aiden Enzo bercerai, maka kita akan kembali sekarang. Setelah itu, Vivian Low memakai sepatunya lagi dan bersiap untuk pergi. Dia tahu temperamen ibunya dengan sangat baik, dia adalah tipe orang yang tidak bisa duduk diam selama sehari tanpa membuat masalah. Geraldine Sol mendengar ini, segera, wajahnya pucat, dan dia berteriak, Vivian Low, jika kamu berani keluar dari pintu ini hari ini, jangan kenali aku sebagai seorang ibu. Buku pendaftaran rumah tangga juga ada di sini, jika kamu tidak bercerai,
ayah telah memutuskan hubungan denganmu. Geraldine benar-benar marah, bagaimana putrinya bisa begitu bodoh. Anda harus menghabiskan sisa hidup Anda dengan idiot ini. Vivian Low juga akan meledak karena marah, mengapa ibunya harus begitu tidak masuk akal. Dia menatap Aiden Enzo dengan ekspresi yang rumit. Dari apa yang dia katakan padanya tadi malam, dia mencoba yang terbaik untuk mempercayai Aiden Enzo. Bu, mengapa kamu memiliki pendapat yang begitu besar tentang Aiden Enzo? Hanya karena dia tidak punya uang. Vivian Low bertanya. Wajah Geraldine Sol memerah karena marah, dia menunjuk Aiden Enzo, dan memarahi, ya, jika dia kaya, saya pasti akan memperlakukannya lebih baik daripada putra saya. Sayang sekali dia adalah orang yang tidak berguna. Anda tidak melihat bibi kedua kemarin. Apa pendapatmu tentang kami? Di mana kamu meletakkan wajah tua ibumu itu? Petik 2. Vivian, kamu terlalu tua, bisakah kamu mendengarkan aku dan ayahmu? Kami tidak membujukmu saat itu, jadi kamu menikah dengan bajingan ini. Tapi hari ini, ayahmu dan aku akan memintamu untuk menceraikannya apapun yang terjadi. Geraldine Sol berkata, menatap tajam ke Guora Low. Guora Low sebenarnya tidak ingin terlibat dalam hal-hal ini, jadi dia dengan enggan menambahkan dua kalimat, Vivian, cepat selesaikan ini, jangan membuat ibumu marah. Selama kamu bercerai, aku akan memberi Anda 500.000 yuan untuk mengobati ceril. Pada saat ini, Aiden Enzo berdiri dan berkata dengan tenang kepada Geraldine Sol, Ibu, Ayah, Vivian Low dan saya tidak akan bercerai, dan kami tidak membutuhkan $500.000. Aku akan membayar biaya operasi ceril. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa yang dia mampu? Apakah dia kaya? Orang yang tidak berguna ini, pada saat ini, dia masih tidak tahu malu di sini untuk menyelamatkan muka dan menderita. Geraldine Sol memelototi Aiden Enzo dengan tidak sabar, dan berkata sambil mencibir, Aiden Enzo, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu tidak membutuhkan $500.000 dari keluarga kami. Bisakah kamu membayarnya sendiri? Oke, kamu luar biasa sekarang. Kamu bahkan tidak peduli dengan keluarga kita lagi. Oke, kalau begitu cepat ceraikan Vivian, putriku sangat cantik. Aku tidak akan khawatir tidak bisa menikahi keluarga kaya di masa depan. Wajahnya tenggelam, tetapi dia berkata tanpa daya. Bu, sebenarnya aku punya. Apa yang kamu miliki? Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu kaya? Geraldine Sol mencibir dengan jijik, dan menunjuknya dan ceril. Jika bukan karena kalian berdua, Vivian akan sangat menderita. Saya akan membawanya di depan keluarganya. Tidak bisakah Anda bangun? Anda tidak ingin berbicara dengan saya tentang ini atau itu? Keluarga Low kami tidak ingin melihat Anda, jadi Anda dapat dengan cepat mengambil putrimu dari rumah kami. Geraldine Sol tidak baik pada Aiden Enzo sejak Vivian Low menikahi Aiden Enzo. Apalagi setelah Aiden Enzo gagal memulai bisnis dan berhutang banyak, itu menjadi lebih serius. Untuk Aiden Enzo, dia akan datang dan pergi, dan dia akan menunjukkan wajahnya sepanjang hari. Terlebih lagi, karena Aiden Enzo dan Vivian Low hamil sebelum menikah, Geraldine Sol kehilangan muka di depan keluarganya. Sikap ayahnya yang lama terhadapnya telah merosot. Karena alasan ini, Geraldine Sol membenci Aiden Enzo di dalam hatinya. Aiden Enzo terdiam. Dia tahu bahwa prasangka ibu mertuanya terhadapnya bukan 1 atau 2 hari. Bahkan jika dia memberitahunya sekarang bahwa dia kaya dan berkuasa, Geraldine Sol tidak akan mempercayainya, tetapi malah menertawakannya. Vivian Low tidak bisa mendengarkan lagi. Dengan wajah dingin, dia berkata, Bu, bisakah kamu berhenti mempermalukan dirimu? Kita semua bisa melihat sikapmu terhadap Aiden Enzo selama bertahun-tahun. Apakah dia pernah mengeluh? Apakah kamu harus membiarkan aku menceraikannya? Vivian Low bukan orang tanpa emosi. Itu ibunya sendiri, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Tapi hari ini, dia tidak tahan lagi. Ya, kalian berdua harus pergi hari ini. Kami akan merencanakan kencan buta dalam beberapa hari. Aku pikir Gabriel Ruiz dan Thiago Rufe baik, kata Geraldine Sol marah. Dia mungkin belum tahu bahwa keluarga Thiago Rufe telah ditangkap. Beritanya sudah habis. Vivian Low terlalu malas untuk bertengkar dengan Geraldine Sol lagi, jadi dia menoleh dan berkata kepada Aiden Enzo, Aiden Enzo, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk merawat ceril? Aiden Enzo menoleh dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, saya sudah menghubungi, dan saya akan mengatur rawat inap untuk ceril sore ini. Vivian Low mengangguk, dan batu besar di hatinya jatuh. Rawat inap apa?
Geraldine Sol juga melihat ada yang tidak beres, dan dengan cepat berkata kepada Vivian Low, "Vivian, apakah kamu percaya kata-katanya yang tidak berguna? Hanya kalian berdua, berapa banyak uang yang masih kamu miliki untuk mengobati putri kalian?" "Vivian, ibu tidak memaksamu, itu semua untuk kebaikanmu sendiri. Kamu berkata, harapan apa yang kamu miliki dengannya seumur hidup?" Geraldine Sol mengubah strateginya dan berkata dengan getir. Namun, Vivian Low tidak menghargainya dan berkata, "Apakah Anda melakukannya untuk kebaikan saya, atau untuk kebaikan Anda?" Vivian Low tahu betul karakter dan temperamen ibunya. Dia melakukan ini hanya karena dia ingin menghargai dirinya sebagai orang kaya. Itu bagus untuk menyelamatkan muka, dan bagus untuk mengangkat kepalamu di depan keluarganya. Dia tidak peduli apakah putrinya bahagia atau tidak. Begitu Geraldine Sol mendengar ini, dia segera menjadi seperti kucing yang ekornya diinjak, rambutnya kusut di sekujur tubuhnya dan dadanya kesal, dan dia memarahi, "Vivian, apa maksudmu? Mungkinkah bahwa menjadi seorang ibu masih bisa menyakitimu?" Geraldine Sol marah, bagaimana putrinya bisa begitu bodoh, dan dia masih membela orang lain. Vivian Low terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia menoleh dan hendak membawa Aiden Enzo pergi. Bagaimana Geraldine Sol bisa membiarkan mereka pergi? Segera, dia berguling-guling dan duduk di tanah, menepuk pahanya dan menangis, "Ya Tuhan, kamu tidak ingin aku hidup lagi. Menantu laki-laki saya sia-sia, dan putri saya membela orang lain. Apa yang harus saya lakukan? Kamu ingin aku melakukannya, aku akan mati." Melihat Geraldine Sol menangis, membuat masalah dan gantung diri, Vivian Low merasa sakit kepala dan berlari untuk menarik Geraldine Sol. Tapi Geraldine Sol tidak bisa bangun sama sekali. Dia menepis tangan Vivian Low dan terus memukuli dadanya dan menepuk kakinya dan menangis, "Jika kamu tidak bercerai hari ini, aku akan makan racun tikus dan minum paraquat." Vivian Low mengalami sakit kepala yang parah dan berkata, "Bu, tidak bisakah kamu berhenti mempermalukan dirimu?" "Tidak mungkin." Geraldine Sol segera bangkit dan berkata dengan penuh semangat, "Saya pikir Anda sudah mabuk ekstasi oleh ini. Sia-siakan dia, bisakah kamu percaya apa yang dia katakan? Dia datang ke rumah selama 3 tahun, apa yang dia berikan kepada keluarga? Apa yang dia berikan kepadamu? Ketika dia menikah, orang tuanya tidak datang menemuinya, apakah dia mati atau meremehkan kita?" Geraldine Sol mengatakan ini terlalu serius. Jika Geraldine Sol tahu, mertuanya adalah keluarga terkaya di dunia, bagaimana dia akan bereaksi? Wajah Aiden Enzo menjadi gelap seketika. Vivian Low juga sangat marah, dan berkata dengan marah, "Bu, bisakah kamu menjaga perasaan orang lain? Bagaimanapun juga, Aiden Enzo adalah menantumu. Apakah kamu tidak takut ditertawakan oleh orang lain mengatakan itu? Hari ini, aku akan berada di depanmu, memberitahumu bahwa aku tidak akan menceraikan Aiden Enzo. Kamu ingin memutuskan hubunganmu denganku, silahkan lakukan apapun." Vivian Low marah, juga cukup keras. Saat ini, Geraldine Sol sedang marah, mengangkat tangannya dengan marah, dan menamparkan wajah Vivian Low dengan tamparan. Terkunci, sebuah tamparan yang tajam. Geraldine Sol memarahi, "Oke, keluar dari rumah ini. Kalian tidak pernah kembali. Kamu tidak memiliki ibu." Melihat Vivian Low dipukuli, Aiden Enzo mengepalkan hatinya, matanya terbakar amarah, dan dia menatap Geraldine Sol, ingin mencabik-cabiknya. Bahkan jika dia adalah ibu mertua, tetapi menggertak Vivian Low, Aiden Enzo akan mengajarinya menjadi manusia. Meletakkan ceril, Aiden Enzo berjalan dengan marah dengan ekspresi menakutkan di wajahnya. Geraldine Sol juga ketakutan, dan berteriak aneh, "Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak memukul Vivian." Aiden Enzo berkata dengan dingin. Tinjunya terkepal erat, sedikit gemetar. Vivian Low segera menghentikan Aiden Enzo, tamparan merah di wajahnya begitu menyilaukan. "Aiden Enzo, jangan main-main, ayo kembali dulu." Dia benar-benar takut Aiden Enzo akan melakukan sesuatu yang bodoh dan memberontak. Pada saat itu, benar-benar tidak ada cara untuk pulih. Oke, mata Aiden Enzo perlahan melunak. Geraldine Sol awalnya masih gugup, tetapi Vivian Low menghentikan Aiden Enzo pada saat ini, dan segera berteriak dengan marah, "Gila, apa yang ingin kamu lakukan barusan? Bisakah kamu mengalahkanku?" Melihat mata Aiden Enzo menatapnya, Geraldine Sol secara naluriah mundur beberapa langkah, seolah-olah apa yang dilihatnya bukanlah harimau yang tidak berguna tetapi harimau yang ganas, sangat menakutkan.
Bagaimana bisa idiot ini memiliki aura seperti itu? Melihat situasinya yang salah, Geraldine segera bangkit dan berkata dengan dingin kepada Aiden Enzo, "Aiden Enzo, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah ibu mertuamu. Apakah kamu masih ingin melakukannya?" Aiden Enzo menghela nafas, melirik Geraldine Sol dan Guora Lou. Dia berkata dengan dingin, "Aku memperingatkanmu, jangan paksa Vivian Lou melakukan apapun yang dia tidak ingin lakukan." Setelah itu, Aiden Enzo meninggalkan kediaman keluarga Lou bersama Vivian Lou dan Cheryl. Setelah mereka pergi, Geraldine Sol basah kuyup dan duduk lemas di sofa. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dengan kebencian, dan berteriak dengan marah, "Guora, lihat, idiot itu sudah gila. Bahkan berani mengancam. Dia pikir dia siapa?" Geraldine Sol hanya menggertak, dia masih dalam kegelapan. Guora Lou juga menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, "Geraldine, tidak bisakah kamu berhenti selama beberapa hari? Apakah kamu harus memutuskan pernikahan putrimu? Putriku bisa mengikuti orang yang tidak berguna itu. Hiduplah dengan baik." Geraldine Sol tidak bisa menemukan cara untuk melampiaskan amarahnya pada Aiden Enzo, jadi dia mencurahkan semua kemarahannya pada suaminya. "Jangan lupa, ulang tahun ke-70 ayah kita dalam beberapa hari. Apakah Anda benar-benar berencana untuk membawa bajingan ini untuk merayakan ulang tahun ayah kita?" Petik 2. Guora Lou tahu betul apa jenis kebajikan ibu mertuanya. Cepat atau lambat, rumah itu terbalik olehnya. Dia menggelengkan kepalanya dan merentangkan tangannya, "Aku akan jalan-jalan." Setelah itu, dia pergi. Geraldine Sol menggertakkan giginya dengan marah, dan bergumam dengan kejam, "Cepat atau lambat, saya akan menemukan cara untuk mendapatkan Vivian bercerai." Di sini, Aiden Enzo dan Vivian Lou meninggalkan keluarga Lou dan langsung pergi ke rumah sakit. Aiden Enzo berkata bahwa Cheryl dapat diatur untuk rawat inap sore ini. Vivian Lou selalu penasaran dengan siapa dokter yang dihubungi Aiden Enzo. Terakhir kali dia mengatakan itu adalah Profesor Hernantier. Vivian Lou tidak percaya. Bagaimanapun, itu adalah legenda di dunia medis. "Aiden Enzo, bisakah kita mengundangnya?" Sayangnya, Vivian Lou dan Aiden Enzo baru saja tiba di rumah sakit, bertemu Gabriel Ruiz. "Vivian Lou, kenapa kamu meninggalkan rumah sakit tidak bilang padaku?" Gabriel Ruiz datang. Vivian Lou tersenyum dan berkata, "Saudara Ruiz, maafkan aku baru saja keluar dari rumah sakit tadi malam. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu." Untuk Gabriel Ruiz, Vivian Lou lebih bersyukur, berterima kasih padanya karena telah membantunya selama bertahun-tahun. Namun, semakin dia membantu, semakin dia merasa tidak nyaman. "Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini?" Gabriel Ruiz cukup bingung ketika dia melihat Cheryl di tangan Aiden Enzo. Mengatur Cheryl untuk dirawat di rumah sakit, Aiden Enzo mengatakan bahwa dia menghubungi dokter, "Mari kita rawat inap dulu." Vivian Lou berkata jujur. Gabriel Ruiz terkejut, diikuti dengan cibiran, "Vivian Lou, bagaimana kamu bisa mendengarkan Aiden Enzo? Dokter bagus apa yang bisa dia hubungi? Bagaimana jika kondisi Cheryl tertunda? Saya sudah menghubungi Profesor Thier, dia kebetulan ada di sini hari ini untuk menemui pasien spesial itu, dan aku memintanya lama sebelum dia setuju untuk mampir menemui Cheryl." Dia juga melirik Aiden Enzo dengan bangga. Tapi Aiden Enzo mengabaikannya sama sekali, membuat Cheryl senang. "Tidak perlu, Aiden Enzo sudah menghubungi." Vivian Lou agak sulit menolak. Sejujurnya, dia benar-benar ingin membiarkan Profesor Thier melihat Cheryl, tetapi Aiden Enzo juga menghubunginya. Jika dia mendengarkan Gabriel Ruiz saat ini, tampaknya dia tidak terlalu mempercayai Aiden Enzo. Ekspresi Gabriel Ruiz berubah, dia menoleh untuk melihat Aiden Enzo, dan bertanya tanpa senyum, "Aiden Enzo, dokter apa yang kamu hubungi? Bisakah kamu melakukannya?" Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Kamu tidak tahu itu Profesor Thier datang menjenguk hari ini." "Siapa pasien itu?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gabriel Ruiz terkejut, wajahnya curiga, matanya berputar, dan dia berkata, "Apa maksudmu?" Tiba-tiba dia merasa bahwa Aiden Enzo sedikit berbeda hari ini. Adapun perbedaannya, Gabriel Ruiz tidak tahu. Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak bermaksud apa-apa, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa apa yang tidak dapat Anda lakukan, saya dapat melakukannya." Menghadapi provokasi Gabriel Ruiz, Aiden Enzo telah menahannya untuk waktu yang lama. Dia tidak keberatan membiarkan Gabriel Ruiz tahu tentang kekuatannya hari ini.
Apakah kamu gila? Tidakkah kamu ingin memberitahuku bahwa pasien yang akan segera ditemui Profesor Thier adalah Ceril? Mata Gabriel Ruiz dingin dan mengejek. Hanya mengandalkan sampahnya, kualifikasi apa yang dia miliki untuk mengatakan kata-kata besar seperti itu? Seorang pria besar seperti Profesor Thier, dia harus bertanya pada Gabriel Ruiz untuk waktu yang lama, kamu seperti apa, Aiden Enzo? Aiden Enzo tidak menyangkalnya, dan tersenyum ringan, kamu akan tahu sebentar lagi. Oke, Aiden Enzo, kamu menjadi lebih membual sekarang. Apakah kamu tahu berapa banyak usaha yang diperlukan untuk membuat Profesor Thier datang? Hanya untuk menemuinya, ada ratusan dari mereka setiap hari, dan mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa. Tetapi apakah Anda berpikir bahwa jika Anda memiliki uang dan kekuasaan, Anda dapat meminta Profesor Thier untuk menemui dokter? Berapa banyak pengusaha dan orang kaya yang Anda kenal yang telah ditolak oleh Profesor Thier? Gabriel Ruiz memandang Aiden Enzo dengan sinis, matanya penuh dengan dingin, biaya pengobatan Profesor Thier saja menghabiskan beberapa juta, Anda Aiden Enzo bisa mendapatkan begitu banyak uang. Sangat sulit bagi seorang profesor untuk menemui dokter. Jika Profesor Thier tidak melihat wajah ayahnya, dia mungkin akan mengabaikan Gabriel Ruiz. Aiden Enzo mengirim Ceril ke pelukan Vivian Low. Dengan tenang berkata, tidak ada yang abadi. Bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat mengundang Profesor Thier? Gabriel Ruiz tersenyum, senyumnya sangat lancang, menoleh untuk melihat Vivian Low, dan menuduh Aiden Enzo, Vivian Low. Kamu juga melihat sekarang. Di sini, Aiden Enzo tidak tersipu lagi ketika dia berbohong. Bisakah dia mengundang Profesor Thier? Vivian Low juga terdiam, melihat ceril di tangannya, dan menatap Aiden Enzo dengan sedikit malu. Aiden Enzo, jika Anda belum menghubungi Profesor Thier, lupakan saja, tidak perlu mengatakan ini di depan kakak Ruiz. Bahkan jika kamu meminta mari kita lihat dokter lain. Vivian Low tidak ingin Aiden Enzo kehilangan muka saat ini, dia menoleh dan berkata kepada Gabriel Ruiz sambil tersenyum, Saudara Ruiz, aku minta maaf, jangan salahkan Aiden Enzo. Saya sangat menghargai Anda membantu saya seperti ini, tetapi Anda juga tahu situasi Ceril, atau biarkan Ceril dilihat oleh dokter yang diminta Aiden Enzo hari ini, jika memang tidak bekerja, aku akan menunggu setengah bulan lagi. Vivian Low tidak ingin mempermalukan Gabriel Ruiz, jadi dia berkata begitu. Gabriel Ruiz berkata dengan acuh tak acuh, Vivian Low, kamu mengerti maksudku, aku akan terus berhubungan dengan Profesor Thier, tapi aku harap kamu akan mempertimbangkan apakah Aiden Enzo dapat memberimu dan Ceril kehidupan yang baik. Bahkan jika kamu tidak pikirkan dirimu, kamu juga perlu memikirkan masa depan Ceril. Gabriel Ruiz tidak tersipu oleh provokasi yang begitu terang-terangan. Aiden Enzo mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, masa depan Vivian Low dan Ceril. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, mengerti? Dia sangat kesal. Gabriel Ruiz juga sangat tidak senang, dan dia berkata satu sama lain, Aiden Enzo, jika kamu memiliki kemampuan, biarkan aku melihat apa yang dapat kamu bawa ke Vivian Low dan Ceril, jangan berteriak di sini tanpa kemampuan. Tepat pada saat ini, ponsel Aiden Enzo berdering, dan percikan antara dia dan Gabriel Ruiz tiba-tiba menghilang. Berjalan ke samping, dia melihat Hernan Thier menelepon. Tuan Enzo, saya sudah tiba. Di mana Anda? Hernan Thier tampak sangat hormat di telepon. Dia telah mempersiapkan untuk waktu yang lama hari ini dan membawa muridnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa itu sangat mudah, untuk memeriksa Putri Aiden Enzo secara tepat sasaran, dan kemudian mengoptimalkan rencana perawatan. Saya di sini di gedung darurat, jawab Aiden Enzo. Oke, aku akan pergi ke sana, kamu tunggu aku. Hernan Thier terlihat sangat bersemangat. Setelah menutup telepon, Aiden Enzo datang dan tersenyum pada Vivian Low. Vivian, dokter yang saya atur akan segera datang, Anda akan tahu siapa itu sebentar lagi. Vivian Low mengangguk. Namun, Gabriel Ruiz mencibir dengan sinis, itu benar, saya ingin melihat dokter yang baik seperti apa yang dapat Anda undang. Ketika dia mengatakan ini, Gabriel Ruiz memandang Vivian Low dan berkata dengan cara yang menyenangkan, jangan khawatir, Vivian Low, saya sekarang. Hubungi Profesor Thier dan minta dia untuk datang juga. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, memutarnya di depan Aiden Enzo, dengan sengaja pamer, dan dengan hormat berkata, Halo, Profesor Thier, kamu di mana? Apakah kamu tidak perlu aku untuk menjemputmu? Hernan Thier sedang dalam perjalanan ke ruang gawat darurat. Dia menjawab dengan santai,
saya akan pergi ke gedung darurat sekarang, Anda bisa menunggu saya di sana. Setelah itu, dia menutup telepon. Di sini Gabriel Ruiz mengangguk dan membungkuk terima kasih, dan kemudian berkata dengan bangga kepada Aiden Enzo, Profesor Tier akan datang ke gedung darurat, dan dia akan sampai sebentar lagi. Gabriel Ruiz mencibir dalam hatinya. Saya tidak mengharapkan kebetulan seperti itu di dunia. Ini hanyalah sebuah tamparan wajah yang diatur oleh Tuhan. Keren abis. Jangan salahkan Gabriel Ruiz, dia bahkan tidak memikirkan mengapa Profesor Tier datang ke gedung darurat. Dalam persepsinya, mungkinkah dokter yang dicari Aiden Enzo itu benar-benar Profesor Tier? Itu tidak mungkin. Vivian Low sedikit malu. Dia tidak ingin Aiden Enzo dipermalukan dan dipandang rendah saat ini. Terakhir kali Aiden Enzo menyebutkan bahwa dia mengatakan bahwa dia sedang mencari Profesor Tier. Tapi tidak ada yang mempercayainya, begitu pula Vivian Low. Bahkan jika Aiden Enzo bertengkar dengannya tadi malam, mengatakan bahwa keluarganya punya uang, dia sendiri memiliki setoran 1 atau 200. Namun, dalam kasus Profesor Tier, dia lebih percaya pada Gabriel Ruiz. Lagi pula, bahkan jika Anda kaya, Anda belum tentu memiliki hubungan ini. Selain itu, Vivian Low sekarang telah menyatakan keraguan tentang apakah Aiden Enzo benar-benar memiliki 1 atau 200. Aiden Enzo, lupakan saja, tundukkan saja kepalamu dengan kakak Ruiz, tidak perlu terus membuat masalah seperti ini. Vivian Low menatap Aiden Enzo dengan sungguh-sungguh. Hal-hal yang memberi jalan, tidak perlu berakhir memalukan semua orang. Namun, Aiden Enzo menepuk bahu Vivian Low dan berkata, percayalah padaku Vivian, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Kemudian, dia menggoda Ceril dan bertanya, Ceril, apakah kamu percaya pada ayah? Aku percaya, kata Ceril dengan senyuman manisnya. Pada saat inilah Hernan Tier membawa 4 anak buah paling terampil ke pintu gedung darurat dan berlari sepanjang jalan. Gabriel Ruiz segera menyambutnya dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan datar. Profesor Tier, Anda di sini, Anda berkeringat deras, tidak perlu terlalu cemas tentang urusan saya. Ini adalah rahasia, membual dan menunjukkan mati. Hernan Tier mengerutkan kening dan melirik Gabriel Ruiz. Dia tidak punya perasaan untuk pemuda ini dan sombong. Jika bukan demi membeli sepotong batu giok indah yang diberikan ayahnya, dia benar-benar tidak ingin menganggapnya serius. Karena itu, Hernan Tier hanya mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, dia melihat sekeliling, menemukan sosok Tuan Enzo. Mengunci Aiden Enzo sekilas, Hernan Tier tersenyum dan hendak berlari. Tapi Gabriel Ruiz menghentikan Hernan Tier dan berkata, Profesor Tier, jangan khawatir, aku akan memberitahumu sesuatu. Hernan Tier mengangkat alisnya, tampak sedikit tidak sabar, dan bertanya, aku tidak sabar menunggu sesuatu. Katakan lagi, apa yang terjadi pada Gabriel Ruiz? Apakah Anda harus mengatakannya sekarang? Gabriel Ruiz segera berbisik, Profesor Tier, hari ini saya punya teman yang merupakan ayah dari anak saya meminta Anda untuk menemui dokter. Dia juga menemukan dokter yang tidak dikenal, mengatakan bahwa Anda memiliki nama palsu, dan untuk membandingkan dengan Anda, kamu mari kita lihat bagaimana ini dilakukan. Gabriel Ruiz yang baik, yang membuat masalah dari ketiadaan. Ekspresi Hernan Tier segera berubah. Dia berkata dengan dingin, di mana itu, biarkan aku bertemu. Mengatakan bahwa dia memiliki nama palsu tidak tertahankan. Setiap dokter memiliki kehormatannya sendiri untuk dijaga. Gabriel Ruiz segera menoleh, mencibir puas, dan berteriak pada Aiden Enzo, Aiden Enzo, kapan dokter yang Anda atur tiba? Profesor Tier juga ingin melihat apakah dokter yang Anda cari memiliki bakat nyata dan pengetahuan praktis. Petik 2. Aiden Enzo mengangkat alisnya, memandang Gabriel Ruiz dengan ekspresi mengejek, dan berkata, sudah ada di sini. Sudah ada di sini. Gabriel Ruiz menoleh untuk melihat sekeliling, kecuali beberapa orang dari sisi Profesor Tier. Ada dokter lain di sini, mungkinkah dia ingin mengatakan bahwa dokter yang dia atur adalah Profesor Tier? Apa lelucon? Ruiz segera mencibir dan berkata, Aiden Enzo, di mana orangnya? Bukan karena kamu tidak mengatur dokter sama sekali, kamu berbaring di sini, lihat, di mana dokter yang dia cari. Gabriel Ruiz terlihat sinis, alisnya terangkat, dan senyumnya menghina. Diam, siapa yang menyuruhmu berbicara dengan Tuan Enzo seperti itu? Tiba-tiba, sebuah omelan datang dari sampingnya, menyebabkan Gabriel Ruiz gemetar, dan segera bertanya, Profesor Tier, apa yang kamu lakukan? Hernan Tier memelototinya,
lalu berjalan ke arah Aiden Enzo dengan senyum di wajahnya dan dengan hormat, dan berkata, Tuan Enzo, saya telah membawa 4 murid terbaik saya. Jika Anda siap di sini, Anda dapat mulai memeriksa keadaan putri Anda. Angin berhenti, dan napas menjadi sesak. Gabriel Ruiz menatap Aiden Enzo dengan ekspresi terkejut, dan hatinya tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar bodoh. Apa situasinya? Mata Vivian Low semakin melebar, dia tidak bisa mempercayainya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Profesor Tier benar-benar datang untuk mencari Aiden Enzo. Ini sangat mengejutkan. Di mata Gabriel Ruiz, Aiden Enzo benar-benar pecundang. Bagaimana dia bisa membiarkan Profesor Tier memperlakukannya dengan hormat seperti itu? Dan masih banyak lagi. Terakhir kali saya melihatnya dan Profesor Tier di tempat istirahat rumah sakit. Mungkinkah Profesor Tier datang kepadanya secara khusus pada waktu itu? Tiba-tiba, Gabriel Ruiz panik. Pada saat yang sama, dia sangat marah. Ini tidak mungkin, pasti salah. Melihat Vivian Low lagi, matanya melebar, dia menatap Aiden Enzo dengan tidak percaya. Mulutnya sedikit terbuka, dan bibirnya bergetar ketika dia bertanya, Aiden Enzo. Apakah Profesor Tier benar-benar diundang olehmu? Bagaimana ini terjadi? Sebelumnya Vivian Low tidak akan mempercayai adegan ini sama sekali, dan bahkan berpikir bahwa Profesor Tier itu palsu. Tapi setelah apa yang terjadi tadi malam, Vivian Low memiliki pemahaman baru tentang Aiden Enzo. Namun, bahkan jika keluarga Aiden Enzo memiliki sejumlah uang, Profesor Tier tidak akan cukup untuk memperlakukannya dengan hormat seperti itu. Ini adalah dekan medis, pria besar yang dicari oleh banyak orang. Dia benar-benar membungkuk ke suaminya. Seorang bijak medis yang sangat dihormati di usia 60-an dan 70-an sangat rendah hati terhadap seorang pria muda berusia 20-an. Jika orang-orang kaya dan pengusaha yang memohon Hernan Tier untuk menemui dokter tahu tentang ini, itu mungkin akan menakutkan. Mungkinkah Aiden Enzo masih menyembunyikan sesuatu dari dirinya? Apa yang sedang dilakukan keluarganya? Aiden Enzo melihat keraguan Vivian Low dan berkata dengan senyum di wajahnya, Profesor Tier mengenal ayah saya sebelumnya, dan ayah saya mensponsori penelitiannya, kan, Profesor Tier? Aiden Enzo memandang Hernan Tier, yang segera mengerti, mengangguk dan tersenyum. Ya, Nona Vivian, ayah Tuan Enzo mensponsori proyek penelitian kami sebelumnya, dan saya pasti akan membalas budi ini. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa? Aiden Enzo jelas sampah. Ayah macam apa? Dana macam apa? Profesor Tier, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Gabriel Ruiz bingung dan berani menanyai Hernan Tier. Dari mana ayah Aiden Enzo berasal? Bukankah dia yatim piatu? Inilah yang dia katakan pada dirinya ketika dia masih kuliah. Pendanaan. Apa lelucon? Seolah-olah keluarga Aiden Enzo kaya. Jika dia kaya, apakah dia akan membawa Vivian Low ke kehidupan yang sulit? Apakah Anda akan peduli dengan kondisi Ceril? Wajah Hernan Tier tenggelam. Berbalik, dia berkata dengan dingin, jangan kasar. Ayah Tuan Enzo, Anda tidak bisa memfitnahnya. Jika Anda berani bersikap kasar kepada Tuan Enzo lagi, jangan salahkan saya, Hernan Tier, karena telah mengubah wajah dan tidak mengenalinya. Bahkan ayah Tuan Enzo berani bersikap kasar, dia hanya tidak ingin hidup. Apakah dia tahu, ayah Ten Enzo dapat memengaruhi PDB suatu negara dengan satu sentuhan jari? Gabriel Ruiz gemetar, langsung panik, dan buru-buru meminta maaf. Maaf Profesor Tier, saya bingung. Hernan Tier mendengus dingin, dan mengikuti. Besok aku akan menyuruh seseorang untuk mengembalikan batu giok indah yang kau berikan, dan mulai sekarang, keluarga Ruizmu tidak ada hubungannya denganku, Hernan Tier. Tampar, ini tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajah, memukul wajah Gabriel Ruiz dengan keras. Gabriel Ruiz hampir takut untuk buang air kecil pada waktu itu, dan dia sibuk meminta maaf, mengatakan, Profesor Tier, saya salah, Anda tidak boleh melakukan ini, jika tidak, ayah saya pasti akan membunuh saya. Hernan Tier berkata langsung, jangan minta maaf padaku. Kamu harus meminta maaf kepada Tuan Enzo. Aiden Enzo. Gabriel Ruiz berbalik untuk melihat Aiden Enzo dengan ekspresi rumit. Mengapa ini terjadi? Dia jelas sampah, mengapa dia tiba-tiba dihormati oleh Profesor Tier? Siapa dia? Bingung? Gabriel Ruiz menggertakkan giginya dengan marah, menyunggingkan senyum suram, dan berkata, Aiden Enzo, kamu lihat aku dulu baik pada Ceril, bisakah aku berbicara baik dengan Profesor Tier? Aku? Gabriel Ruiz,
akan benar-benar menyerah pada Aiden Enzo. Vivian Low juga berkata ke samping, Aiden Enzo, bisakah itu lupakan saja? Ketika istrinya berbicara, Aiden Enzo secara alami tidak peduli tentang itu, dan dengan tenang berkata, ini bukan contoh. Kemudian, dia memegang ceril. Pergi ke rumah sakit bersama Tuan Tier dan Vivian. Gabriel Ruiz berdiri sendirian di pintu, basah. Oleh keringat dingin, matanya dipenuhi amarah, dan tinjunya terkepal erat. Berbalik dan pergi, masuk ke mobil, membanting pintu, dan menamparkan setir dengan keras. Gabriel Ruiz sangat tidak senang, dan ketidaknyamanan ini dengan cepat berubah menjadi kebencian. Kenapa? Gabriel Ruiz berteriak di dalam mobil, lalu mengeluarkan ponselnya, terengah-engah, seluruh tubuhnya gemetar karena marah, dan sudut matanya dingin. Dikatakan, lakukan di muka, lusa. Tampar, menutup telepon, Gabriel Ruiz dengan marah melirik ke arah gerbang halaman. Pada saat ini, dia sangat dibenci. Vivian Low, aku harus menangkapmu. Harus. Di sini, mengambil keuntungan dari pemeriksaan menyeluruh terhadap ceril, Vivian Low membawa Aiden Enzo ke tempat istirahat dan menatapnya. Aiden Enzo tidak berdaya, mengangkat bahu dan berkata dengan jujur, baiklah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Profesor Tier sebenarnya adalah dokter pribadi ayah saya. Dokter pribadi, Vivian Low berkata dengan terkejut, matanya terbakar. Jika Profesor Tier bisa menjadi dokter pribadi, apa asal-usul ayah Aiden Enzo? Aiden Enzo, apakah kamu benar-benar tidak punya hal lain untuk dikatakan kepadaku? Vivian Low bertanya lagi, wajahnya sedikit marah. Aiden Enzo pasti memiliki sesuatu yang lain untuk disembunyikan. Aiden Enzo segera melingkarkan tangannya di pinggang kecil Vivian Low, tersenyum dan berkata, ini benar, pada saat itu Profesor Tier tidak begitu terkenal, dan ayah saya memiliki masalah fisik, jadi dia mempekerjakan Profesor Tier sebagai dokter pribadi. Saya tidak perlu berbohong, jika aku berbohong, kamu dapat memukulnya. Aiden Enzo hanya ingin bersumpah, tetapi Vivian Low segera menutup mulutnya dan memberinya tatapan centil. Berkata, oke, saya percaya. Aiden Enzo tersenyum dan menggaruk hidung Vivian Low. Vivian Low dengan malu-malu menunduk, menatapnya kosong dan berkata, apa yang kamu lakukan, ada begitu banyak orang. Sisanya diserahkan kepada Hernan Tier, dan Vivian Low kembali ke perusahaan terlebih dahulu. Memecahkan masalah operasi ceril, masih Profesor Hernan Tier yang bertanggung jawab atas dirinya, dan Vivian Low dalam suasana hati yang sangat bahagia sepanjang hari. Pada saat yang sama, dia juga memiliki perubahan besar pada Aiden Enzo. Dia bertanya-tanya apakah dia harus memberitahu orang tuanya tentang hal ini. Lupakan saja, setelah beberapa saat, diperkirakan ibuku masih marah. Kembali ke perusahaan. Anehnya, Vivian Low merasa semua orang di perusahaan itu sepertinya menghindarinya. Hei, apa yang terjadi? Vivian Low bertanya kepada asistennya. Asisten itu tampak licik dan berkata, Saudari Vivian, Anda belum berada di perusahaan selama beberapa hari. Ada wakil presiden baru di perusahaan. Dia seorang wanita. Saya mendengar bahwa dia masih kekasih kecil, dan selain itu, pagi ini, dia memanggil namamu dan berkata dia akan mencarimu. Vivian Low tersenyum dan berkata, saya tidak tahu ada wakil presiden baru, mengapa Anda mencari saya? Asisten itu menghela nafas tak berdaya dan berkata, karena seseorang memberi dia membuat laporan kecil, mengatakan bahwa Anda memiliki hubungan dengan. Vivian Low terkejut, benar-benar tidak ada tempat untuk bersembunyi dari intrik di tempat kerja. Namun, dia tidak peduli dan berkata sambil tersenyum, oke, jangan dengarkan berita angin, aku dan Zak Hargo tidak ada apa-apa. Asisten itu mengangguk, tetapi masih dengan ramah mengingatkan, Saudari Vivian, saya menyarankan Anda berhati-hati, wakil presiden baru tidak mudah untuk dipusingkan, Tuan Hargo sangat mendengarkannya. Vivian Low mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan kemudian dia datang ke kantor ketua dengan rencananya tentang cabang Tangren. Setengah jam kemudian, Vivian Low keluar dari kantor. Seorang wanita dengan temperamen dingin berjalan ke arahnya, dengan kemeja berpotongan rendah merah di bagian atas tubuhnya, rok hitam pinggul, sepatu hak tinggi, pinggang lebah dan pantat tipis, sepasang kaki ramping terbungkus hitam sutra, dan rambut bergelombang. Mengenakan anting kristal besar, bak seperti ratu, pada pandangan pertama, sangat sulit untuk memprovokasi. Vivian Low tersenyum dan mengangguk sebagai salam. Namun, wanita itu berjalan langsung ke Vivian Low,
mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Vivian Low dengan keras. Terkunci, tamparan ini, itu di depan pemilik perusahaan. Orang-orang besar semuanya tersentak, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun untuk membantu. Mereka semua meringkuk dan mengawasi secara diam-diam. Vivian Low tertegun, pipinya sakit. "Kamu Vivian Low?" Wanita itu bertanya dengan dingin. Vivian Low menatapnya dengan marah dan bertanya, "Siapa kamu dan mengapa kamu memukul seseorang?" Wanita itu mencibir, lalu menamparnya lagi, menunjuk hidung Vivian Low dan mengutuk, "Nama saya Yelena Dailo, yang baru wakil presiden juga pacar Tuan Hargo. Saya memperingatkan Anda untuk tidak melecehkan Tuan Hargo di masa depan. Jika tidak, saya akan menamparkan Anda begitu saya melihat Anda mendominasi, sombong." Ini adalah wakil presiden baru Bikan Pharmaceutical, Yelena Dailo. Vivian Low marah, dia tidak menyangka Yelena Dailo begitu mendominasi dan tidak masuk akal. Sepertinya dia berusia awal 20-an. Tepat pada saat ini, Guli Zain keluar dari kantor. Melihat adegan ini, dia berteriak kepada Yelena Dailo, "Wakil Presiden Yelena, apa yang kamu lakukan?" Yelena Dailo melingkarkan lengannya di dadanya, menatap Vivian Low dengan dingin, dan berjalan pergi dengan pinggul yang terpelintir. Di kantor, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun. Melihat Vivian Low, Zak Hargo merasa sangat bersalah, memberi isyarat kepada Vivian Low untuk masuk, dan meminta maaf. "Wakil manajer Low, saya sangat menyesal, saya minta maaf kepada Anda untuk Yelena Dailo, tidak peduli padanya, seorang gadis kecil." Dia juga mengeluarkan kartu dan menyerahkannya kepada Vivian Low. "Ini 100.000 yuan. Saya mendengar bahwa putri Anda membutuhkan biaya pengobatan, jadi saya akan mendukung Anda." Vivian Low tidak mengambil kartu itu dan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Direktur Hargo, saya akan keluar dulu jika tidak ada yang harus dilakukan." Setelah mengatakan itu, Vivian Low berbalik dan meninggalkan ruangan dan kembali ke kantornya sendiri. Asisten itu berlari dan bertanya dengan sangat sedih, "Saudari Vivian, apakah Anda baik-baik saja? Saya tidak menyangka Yelena Dailo akan begitu mendominasi, dan Tuan Hargo tidak akan peduli." Vivian Low sangat kesal. Melihat ke cermin, saya melihat bekas tamparan merah di wajah, dan 2 noda darah digambar di pipi kanan dengan kuku. Bagaimana Vivian Low marah? Marah. Tapi dia hanya seorang manajer departemen pemasaran. Yelena Dailo adalah wakil presiden baru dan kekasih kecil Tuan Hargo. Dia hanya bisa bertahan. Ini adalah kekejaman di tempat kerja. Setelah pulang kerja, Vivian Low dalam suasana hati yang buruk dan kembali ke rumah sakit, ditemani oleh ceril di bangsal. Ketika Aiden Enzo datang, Vivian Low membuat alasan untuk pergi. Ceril mengenakan gaun rumah sakit merah muda, menarik Aiden Enzo, dan berkata dengan suara sangat lembut, "Ayah, ibu baru saja menangis, dan saya melihat ibu memiliki luka di wajahnya." Vivian Low menangis, tetapi ada luka di wajahnya. Aiden Enzo mengerutkan kening, berlari keluar, dan menemukan Vivian Low, yang berusaha mati-matian untuk menghindar, tetapi masih terlihat oleh Aiden Enzo. Ada juga tanda merah di wajah, terutama 2 goresan, yang jelas tergores oleh kuku. "Siapa yang bertarung?" Aiden Enzo marah. Dengan rasa dingin yang suram di matanya, "Pembunuh. Seseorang berani memukul Vivian Low. Tak termaafkan. Sial." Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.